Halo gengs, ketemu lagi. Masih bersama kita di Divers Talks. Masih dengan saya, Firman. Abi, Michael. Oke. Nah, kali ini kalau kita agak aus ya. Iya, bentar lagi datang. Bentar lagi. Iya, ini karena kelamaan nunggu minumnya ya kan. Jadi kita mulai duluan. Ini habis hujan ya, streaming. Nah, kalau rekan ngelihat di sini kita bertiga memang kali ini kita tidak ada narsum tapi mau bacain pertanyaan yang datang ke IG kita DM, lalu ada yang di YouTube juga. Jadi selama ini tuh kita mau kumpulin aja, kayaknya udah cukup nih gitu ya. Jadi kita akan Q&A tapi tetap di seputar diving. Dan yang kita pilih sekarang itu adalah pertanyaan yang sebenarnya sering sih dari Oh, frequent ya, question. jadi kalau ketemu Kalau kita diver, pakai answering aja jawabannya. jadi ternyata ya setiap saat akan selalu lahir newbie diver, akan selalu ada informasi yang baru diterima dan pertanyaan-pertanyaan ini akan selalu muncul. Jadi mudah-mudahan sih kalau misalnya ini apa nih? Minum kita Minum data. Lanjutin aja Oh, dulu, iya, apa iya. lanjutin dulu. Jadi belum selesai kerja udah mau minum. Iya. baru mulai ya kan. Jadi Biar kering dulu. iya, ini udah kering sebenarnya nih dari kan. Gue berusaha fokus aja nih. Iya. Mbaknya nggak disuruh masuk aja biar kelihatan di ini gitu enggak ya? Akhirnya datang juga minuman kita ya. Oke. Tapi tetap aja mulai bisa minum mereka duluan karena gue ngomong ya. Oke, makasih ya Mbak. Nggak boleh pakai sedotan. Oh, sponsor. Tips sih, sponsor. Bayar gak sponsor? Oh bayar. Oke, jadi karena ini frequently gitu, terus tadi lu bilang apa? Ya mendingan siapin apa namanya? Ini apa namanya, answering mesin aja langsung. Answering mesin ya. Oke. Nah, Atau nggak pencet satu, jangan jawab. berarti kan itu setiap orang instruktur mungkin harus punya sistem itu. Nah, sekarang kita buatin satu YouTube-nya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan gini, instrukturnya atau temennya malas jawab, udah kasih link aja ya kan. Nah, bener lagi tuh. Jadi memudahkan gitu ya. Nah, bisa aja ngelesnya kan. Oke, jadi ada 5 pertanyaan yang paling umum. Jadi nanti kita ambil yang paling umum dulu, nanti makin kesini Q&A-nya akan makin kritis, makin sadis dan makin tepi jurang bahasanya ya kan. Nah, biarin aja kalau jadi makanya untuk amannya lebih baik saya bertanya mereka menjawab ya kan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu isu di luar sana konflik atau apapun ya mereka yang tanggung jawab. Gue cuma nanya ya kan. Tapi jawaban boleh no comment dong. Boleh. Nah, boleh. Selesai. Kalau yang tapi kalau satu udah no comment, yang satu nggak boleh. Jadi harus cepet-cepet no comment. Dulu. Oke, kita biar dulu nih. Dan bagi yang Biar nggak ketahuan. Hah? Biar nggak ketahuan dulu terakhir baru tadi udah kenalan Abi. Oh iya. Ini memang paling umum. Buat yang sudah senior, apalagi instruktur, mungkin pertanyaan ini membosankan gitu ya, karena sudah sangat sering. Nah, tapi kan jumlah diver non pro sama yang pro kan tetap jauh perbandingannya, banyaknya non pro. Jadi ya mungkin ini untuk kalian-kalian yang bukan dive pro atau yang masih newbie ya. Oke. 5 pertanyaan. 1, pertanyaan pertama. Oh ya, untuk yang ini kita nggak nyebutin dari siapanya, ya kan? Nggak nyebutin dari siapanya karena biasa sesama diver gampang didetek ya kan. Cari. Oh dia nanya, gampang sekali gitu. Oh, inisial nggak boleh inisial. Inisial nggak boleh. Iya. Walaupun nama akunnya ada yang tidak nama persis sih, gitu kan. Coba nanti di googling lagi kan. Wah, di searching. Gua tahu nih yang nanya. Siapa? Udah googlingnya pakai VPN pula lagi. Mau sebutin ini inisial. Gua tahu yang nanya nih. Siapa? Yang nanya itu FA. Kan dia nanya. Iya benar juga. Nah di sini diwakili oleh FA gitu. Oke, yang pertama
boleh tidak sesama diver sertifikasi diving, mungkin maksudnya di sini boleh tidak sesama diver sertifikasi diving tanpa DM instruktur guide. Oh, ini mungkin karena nggak ada komanya ya. Oke. Kalau di Padahal Inggris lu tuh ya. Nggak bisa baca. ya mungkin bahasa gini, boleh nggak sih sesama diver yang sudah certified diving tanpa DM atau instruktur atau guide, DM garing instruktur guide garing guide, mungkin gitu kali. Kalau dia nggak pakai koma jadi seti diving. Oke, boleh nggak sih sesama diver yang sudah sertifikasi artinya certified diver diving tanpa didampingi oleh dive master, instruktur atau Gak ada guide? pronya lah, gak ada pronya gitu ya. Ya, nggak ada pronya. Gimana? Coba duluan. Bebas. Bebas. Oke. Bebas. Kalau ditanya boleh nggak boleh, sebetulnya sih boleh. Boleh. Karena waktu ngambil sertifikasi kan kita belajar atau kita mengajarkan orang untuk bisa merencanakan penyelaman Nah, Ya. lengkap tuh dia secara independen, Nah, gitu kan. Tapi bukan berarti nyelam sendiri, tapi nanti dia akan nyelam dengan badinya. Gitu. Nah, adanya dive guide itu akan menambah beberapa poin ya, beberapa faktor gitu ya. Yang jelas dive guide itu bisa menunjukkan tempat-tempat mana atau kalau memang ada binatang tertentu yang dia mau lihat. Itu satu poin. Kemudian yang kedua, dive guide ini kan sebetulnya tidak bisa planning yang disebutkan oleh dive guide itu tidak bisa menggantikan planning setiap orang atau setiap badinya gitu. Ya. Ya. Kalau misalnya kita pergi trip nih, kemudian dibilang oke ya kita nyelam jangan lebih dalam dari sekian meter, kita nggak akan diving lebih lama dari sekian menit. Kemudian jangan lupa lakukan safety stop apalah segala macem, nanti ke arah sini dia kasih tahu. Tapi waktu kita diving, misalnya dibilang oke maksimum depth 18, gue mau di 12 aja boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena dia mungkin udah planning ya, saya planningin 12 meter aja. Gitu. Terus bilang 1 jam multi level dia 45 menit mau naik ke permukaan boleh nggak? Boleh. Gitu kan? Karena memang setiap diver bertanggung jawab terhadap planningnya dia sendiri sebetulnya. Gitu. Oke, satu gue tangkap dulu ya. Berarti karena memang certified diver itu sudah diajarkan atau dibentuk menjadi seorang independent diver yang memang memahami planning dive. Betul. Oke, planning dive-nya berarti gitu ya. Oke. Nah, oke. Apa namanya gini? Kalau kita nyelam di daerah yang kita nggak familiar misalnya, Ya. sebaiknya turun sama orang yang sudah tahu. Ya. Nah, orang yang udah tahu, udah lebih kenal itu, apakah harus dive pro? Enggak juga. Nggak juga. Orang yang sudah pernah diving sana pun juga boleh sebetulnya. Nah, dive guide ini kan sebetulnya biasa yang terjadi adalah paket ya. Dia akan arrange semuanya gitu. Jadi ya kita ada dive guide, kita berangkat bawa badan aja, semuanya diaturin sama mereka gitu kan. Planningnya segala macam di-arrange sama mereka, tapi tidak berarti bahwa menggantikan planning personal kita sendiri gitu. Indonesia dan Asia kebanyakan itu yang namanya dive leadernya masuk ke dalam air. Tapi kalau kita diving di luar negeri, Ya. dia ngasih briefing di atas, turun ya turun. Gitu. Kan udah dikasih tahu, gitu kan, turunnya di sini berapa lama, beloknya di mana dan segala macam. Ya. Jadi ya sebetulnya kalau tanya boleh apa enggak, ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Gitu. Oke. Nah, jadi tadi kan ada bahasa misalnya ya kalau ada yang sudah familiar di situ walaupun belum Pro ya dia udah tahu di situ bisa diajak lalu mempersiapkan kebutuhannya ya kan ranging artinya dia bisa. Tapi kalau ini kita ada diskusinya sedikit lah ya soal ini di Q&A ini. Nah, tapi kalau misalnya kalau menurut gua gini, kalau misalnya dia let's say advance tapi dia orang pulau misalnya, apa dia memang tinggal di pulau, dia paham sama lokasi-lokasi di sana dan dia bisa bantu nge-range.
lalu dia kasih harga dan di situ ada profit, artinya ada transaksional, itu baru bisa dibilang melanggar nggak sih? Kalau nggak ketentuan ya, misalnya usaha wisata selam itu harus ada dive guide-nya segala macam. Tapi kalau sebatas sharing cost, ya mungkin aman-aman aja ya. Tapi Kalau begitu sharing ada cost aman-aman aja. transaksional, dia ngecas harga sebagai guide. Nah, apakah Anda sudah layak jadi guide? Ya harus Sertifikasinya. memenuhi Kriterianya ya. requirement guide gitu. Ya. Kalau kita lihat di aturan lokal di Indonesia gitu kan, Permen 7 2016 pemandu wisata selam itu minimum sertifikasi rescue. Yang ber-SKKNI belum. Enggak, rescue aja dulu, Rescue aja ya? sertifikasi rescue. Gitu, itu minimum di situ. Oke. Ya supaya jelas juga jangan sampai nanti ada teman-teman yang open water advance gitu kan. Boleh ya? Aja, gitu. Ya maksudnya ngebikin paket ya kan, terus jual, terus nge-guiding kan gitu ya. Nah, ini biar paham juga. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara diving center ya, dive center yang mengacu ke atau menjadi anggota dari salah satu agensi gitu. Yang namanya dive leader atau orang yang dipekerjakan sebagai dive guide pasti ada minimumnya udah harus dive pro gitu, Yeah. dive leader. Jadi misalnya kalau di PEDI kan kita ada dive master. Dive master. Gitu ceritanya. Tapi mesti di ini dulu man. Jadi pertanyaannya kan jalan sendiri boleh nggak? As a certified diver gitu ya. Certified diver jalan sendiri tanpa diver boleh nggak? Nah tadi udah jawab tadi ya. Kalau ini udah berkembang dengan yang dua-duanya certified diver tapi yang satunya dagang gitu kan ya. Satunya dagang kan udah mulai hitung-hitungan kasih harga gitu ya. Iya. Udah cerita nih. Ceritanya lain dong. Gitu. Ya. Satu udah berusaha berarti gitu. Satunya lagi mau jalan-jalan gitu. Nah, gitu. Berarti kan kalau di sini kita cobain dulu ya, coba di gue iseng aja sih mau meng-compare juga dengan peristiwa yang belum lama terjadi gitu. Yang kita memang tidak tahu cerita aslinya ya, tapi kan ini info-info dari mulut ke mulut aja dan sepertinya yang bisa dipastikan ceritanya sama dari berbagai mulut adalah serombongan atau satu grup diving teman-teman semua tanpa guide, terus mereka diving di Pulau Seribu gitu ya, macam-macam cerita lah. Ada yang bilang oh ya mereka mau eksplorasi, oh mereka cuma trip fun dive aja atau whatever lah segala macam. Intinya mereka arrange sendiri sesama teman, lalu tidak meng-hire atau menyewa dive guide, lalu terjadi accident. Nah, kan itu mulai muncul tuh pertanyaan-pertanyaan kan. Boleh nggak sih? Wah kacau ya, harusnya wah mereka nggak pakai guide. Sebenarnya atau ada, wah mereka nggak pakai guide ya. Wah parah banget ya. Sebenarnya waktu juga kalau yang ngomong gitu gue bilang nggak parah juga sih sebenarnya, gitu ya. Nggak parah juga sebenarnya, boleh-boleh aja ya kan, mengacu sama pertanyaan nomor 1 ini nih, boleh-boleh aja. Nah cuman objektifnya mereka ngapain mungkin yang perlu jadi pelajaran kita. Jadi bukan yang perlu dipertanyakan kesannya kita menyalahi mereka, enggak ya, tapi maksudnya mungkin yang perlu kita pelajari sebagai pelajaran kita ke depannya adalah dengan objektif tertentu tujuan mereka diving itu untuk apa, apakah planningnya sudah baik dan benar atau tidak kan gitu ya. Ya whatever lah ya, mau itu cuma fun dive biasa gitu ya, tetap aja semuanya kan harus well prepare. Apalagi juga di semua agensi kan juga ada aturan-aturan tentang risk management dan segala macam, bla 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 yang gitu-gitulah. Nah, jadi kalau yang kasus yang kemarin itu artinya kalau pertanyaannya sebatas salah nggak sih mereka sesama certified diver di antara teman sendiri ngeres sendiri terus dive sendiri tanpa guide? Nggak salah dong. Enggak dong. Nggak salah ya. Selama sampai di situ aja ya. Iya, sampai situ aja. Iya, Gitu. benar. Sampai situ aja karena objektifnya apa kan kita juga nggak tahu gitu ya. Apa yang terjadi sebenarnya di dalam planningnya seperti apa kita juga nggak tahu. Jadi kita nggak boleh menjudge gitu ya. Tapi ya balik lagi buat pelajaran kita satu kalimat deh. Pelajaran kita atas pertanyaan ini dan kasus yang kemarin. Kira-kira apa? Satu kalimat pelajarannya. Kalau untuk rekan-rekan diver nih. Dive planning. Dive planning. Oke, Om Abi dive planning. Om Mike The planning. dive planning. Ih sama, nggak boleh sama dong. Oh iya kan.
intinya itu sih, planning. Dive planning. Dive planning kan bukan dive planningnya cuman berapa dalam berapa lama gitu. Tapi kan ada The whole iya. part dari awal Oh iya benar. yang istilahnya kalau lu belajar nih, kalau lu dulu belajar sama gua, ntar gua ajarin tuh pas DM. Gak lulus gua kalau gua belajar Palu. Ada Jadi nih. gini, apa thinking through the dive gitu. Jadi kita diajarin untuk kayak Anda mau buat perencanaan penyelaman nih. Dari awal tuh kita udah mulai pikirin mulai dari persiapan alatnya dan seterusnya gitu kan. Alatnya jangan sampai ada yang ketinggalan. Yeah. Listnya seperti apa masuk, nanti di sananya seperti apa, dive 1, dive 2, kapalnya kayak gimana udah harus dibayangin nanti entrance, exit. Terus kalau ada kondisi emergency apa yang kita mesti lakukan? Iya. Peralatan apa yang mesti disiapkan, betul, step-stepnya yang mesti disiapkan gitu. Iya. Nah, terus kalau kita udah bicara seperti itu, masuk dalam bagian dive planning itu adalah lokasi yang mau kita turun ini cari informasi sebanyak-banyaknya. Iya. Bukan hanya sekedar ya udah kita turun di sini aja nih. Bisa nih, bisa. Oke. Kayak gitu. Harus punya data gitu kan. Iya. Konturnya seperti apa, bottomnya kurang lebih seperti apa, arusnya kayak gimana dan seterusnya gitu. Jadi ya itu semua masuk dalam bagian dive planning. Cuman 2 kata sih dive planning. Iya. Tapi materi dalamnya Ya. setebel ini gitu. Ya, betul. Iya. Kan dive planning termasuk ya cuaca, pasang surut, cuma kalau macam kan ada di sebelum dive kita lihat dulu. nih. Iya. Nah, itu dia. Oke, jadi jawaban pertanyaan ini adalah boleh. Oke. Boleh nggak sih sama certified diver diving tanpa DM instruktur Dive guide? pro. Boleh jawabannya. Tapi dengan catatan tertentu. Dive planning itu benar-benar harus diperhatikan. Nah, dive planning ini buat rekan-rekan yang belum lama diving, jangan berpikir cuma sekedar seperti briefing gitu ya. Oke, kita turun parameternya maksimum depth-nya sekian, maksimum time sekian, atur badinya, bla 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 bla, nggak cuma itu. Tapi dari sebelum pelaksanaannya, penentuan lokasinya, planning briefing divingnya, emergency prosedurnya. Jadi ini satu paket penuh gitu. Satu paket penuh. Jadi dari A to Z gitu ya. Sampai istilahnya kan ada pre sama dive dan postnya ya. Artinya juga nggak cuma sampai divingnya, tapi ya nanti pulangnya atau selesainya maksimum jam berapa ya supaya kita Nah, itu juga ada. angin misalnya nanti biasa jam sekian udah mulai gelap bla bla bla. Nah, itu sampai akhir divingnya pun dipikirkan tuh. Nah, jadi nih lu penuh sampai ya. makan nih, kita sampai beres kita makan di mana nih? Iya. Termasuk dari 3 dive misalnya. Kita makannya di antara 1 dive dan 2 dive atau di antara dive kedua dan dive ketiga. Nah, itu juga bagian dari planning ya kan. Terus mungkin bawa between dive kok mau ada yang pijet. Nah, itu juga planning dive. Cemilan. Dive. Oh, kan Tuh, di planning tadi juga ada cemilan. lagi nih. Diving bawa tukang pijet ya. Terus ada lagi pertanyaan, masih banyak yang nanya, katanya nggak boleh ya diving pijet. Nah, ini masuk Q&A yang nanti ya. Nah, itu kalau lu buat tukang pijit lu jangan diving. Iya. Nah, dipijit aja di atas Pijit aja. kapal. Langsung diralat sama dia, langsung Atau diralat. pijitnya jangan dalam penyelamnya jangan dalam, kalau cetek aja. Iya. Atau pijitnya jangan plus-plus. Gitu. Karena itu aktivitas kardio. Kalau ada plus-plusnya kardio itu. Oke. Sudah terjawab ya pertanyaan pertama. Oke, jadi jawaban itu boleh. Oh ya, nanti mungkin kita kasih tambahan pertanyaan ya. Kalau bisa ya, pertanyaan itu langsung jawabannya. Boleh. Pertanyaannya ditulis pertanyaannya. Iya. Oke. Biar ingat lagi. Jawabannya adalah, jadi summary-nya adalah Tuh, kayak gitu. yang pernah ikut audisi pasti udah tahu betul. Karena biasanya kita kalau ngobrol suka bablas kemana-mana sampai kadang-kadang melebar ke sana melebar ke sini gitu kan. Takutnya kita sendiri lupa. Oke, pertanyaan kedua. Bila mau ambil course, mau ngambil sertifikasi kali ya. Oke, bila mau ngambil course, manakah yang harus dipikirkan? Tempatnya kah, pelatihnya, atau sekolahnya, atau lembaganya? Oke, ini bahasanya kita bikin gampangin dulu ya. Kalau mau ngambil sertifikasi, mana duluan sih harus dipikirkan? Cari, kalau tempatnya mungkin ini dive center berarti ya. Cari dive centernya dulu kah? Pelatihnya atau instrukturnya? Sekolah atau lembaga? Mungkin sini lebih ke agensi ya. Agensi. Jadi pilih yang mana dulu nih? Yang harus dipikirkan. Kenapa?
Tapi bagus juga sih nih, karena di sini itu tidak ada omongan soal harga. Ya kan kadang orang langsung berpikir cari yang murah, kan gitu ya. Nah bagus lah, jadi yang dipikirkan 3 ini, jadi harga nggak ditanya sama dia. Ayo siapa? Oh Mike lah yang jawab sekarang lah. Apa nih? Bilang. Lah. Bila mau ambil course, manakah yang harus dipikirkan? Tempatnya kah, pelatihnya, atau sekolahnya, dalam garing lembaganya? Oke. Yang pertama tuh mesti cari informasi dulu, Bang, pasti. Cari informasi mengenai senam. apa? Ya? Senam. Masaknya gimana caranya? Pokoknya cari informasi dulu mengenai kalau gue bilang mengenai fasilitasnya. Oke. Berarti Dep Center. Dep Center. Dep Center. Center. Nggak ngomongin agensinya ya, Iya. terserah deh pokoknya. Nah, di situ ditanya lagi nih mengenai keseluruhan dari kursus itu sendiri. Kurikulumnya, apa aja yang dipelajari, apa namanya, peralatannya, semuanya, termasuk harga. Termasuk harga. Nah, dari situ baru. Jadi jangan datang, wah, gue cuma satu sini. Cari perbandingan yang lain, 1, 2, 3 ada center yang berbeda ya gitu. Yang berbeda. Berbeda agensi juga boleh sih gitu. Tanya dulu, bandingkan, putuskan. Gitu. Kalau misalnya dia dari tempatnya udah, enggak, karena kebetulan misalnya let's say di Bubbles ya. Oke. Udahlah saya nggak perlu milih ini. Kenapa? Karena kosan saya atau rumah saya itu cuman 50 meter dari Bubbles, jadi ya udah kayak saya nggak Ya, efisien. itu kan langsung diputusin berarti kan? Langsung putusin ya. Berarti dia tinggal mutusin hal kedua. Ya. Datang ke Bubble, bisa nggak dijejerin instrukturnya, saya mau milih. Oh, ada bisa lihat yang di kaca gitu. Iya. Instrukturnya suruh pernah nyebur, dia dari dalam ruangan dari Bubbles ya kan. Kalau kalian belum pernah ke Bubbles tuh di ruang kelas dan ruang apa namanya itu? Di lounge. Lounge ya. Itu ada dinding yang ada kaca yang langsung ke kolam gitu. Atau di Odi ya kan. Gue karena gue tinggal di tempat, gue pasti di Odi aja deh. Langsung telepon aja ownernya. Bisa nggak instruktur yang ada di Odi suruh nyebur? Nah di Odi juga ada kaca ya tuh ya kan. Oh gini, kayak kita kayak mikir apa ya. Oh kayaknya ini bagus nih. Oh yang ini nih gayanya bagus nih. Saya belajar sama dia aja. Oke. Ya ada nomornya nanti, nomor instrukturnya. Oke nomor 3 tuh. Saya pilih nomor 3. Jadi pertama kita cukup tempatnya aja berarti. Iya. Setelah tempatnya ya otomatis kalau misalnya dia terdaftar di agensi ya berarti agensi yang ada di sana yang diambil. Iya. Nah instrukturnya siapa ya tergantung Dep Centernya, dia akan menghadirkan siapa ya, kecuali ada yang di request. Ada request, biasanya Ya. kan bisa pilih nih, aku maunya yang cewek aja deh, gitu deh. Oke. Atau instrukturnya, gue maunya cuma ngajarnya cewek aja deh, bisa Iya. juga kan. Tapi kalau misalnya pertanyaan ini sepertinya kalimat pertanyaan itu bukan pilih satu, tapi sepertinya pertanyaan ini seperti membuat skala prioritas. Setelah ini baru pilih ininya, baru pilih ininya. Nah tapi dari Omek sendiri langsung directly ya udah pokoknya intinya tempat trainingnya yang harus lu pilih, yang lu harus selektif gitu ya. Sebetulnya sih kan yang mesti dilihat banyak kan ya. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu kemana, contohnya kalau kita mau beli mobil, datangnya ke showroom mobil dong. Iya. Iya. Satu ke showroom mobil, lu mau beli mobil baru, datangnya ke showroom mobil dong. Ya, nggak mungkin datang ke pasar impres, nggak mungkin kan? Nggak gitu. mungkin. Nah, oke. Iya. Jadi ya udah, datangnya ke showroom mobil. Lihat nih, dari pertama kan lu udah pastiin juga lu mobilnya apa nih ya, SUV, MPV, atau mobil sport, gitu kan? Iya. Nah, udah datangin gitu. Oh. Gitu. Jadi kalau dari Om Mike jawabannya adalah kalian cari informasi dulu, setelah itu coba pilih lokasi training, bukan lokasi sih. Kalau lokasi itu kan seperti tempat arah ya. Ya intinya training facility-nya seperti apa. Ya, gitu. di situ bisa kelihatan tuh. Jadi gua nggak usah jauh-jauh ya kalau misalnya wah fasilitasnya ada kolam nih. Berarti gua nggak usah pindah belajar di sini. Kolamnya di mana ya? Gitu. Iya. Itu kan mempersingkat waktu juga kan gitu. Iya. Gitu. Terus tadi ada bahasa apa ya?
Setelah itu ya baru ke harga gitu ya, ada bahasa gitu. Nah terus tiba-tiba di ujungnya, oke deh, saya pakai fasilitasnya Audi tapi harganya harga descenter cekidot gitu misalnya kan, cekidot DC gitu, boleh nggak? Boleh gue gamparin. Istilah mau masa lu pengen nginep di hotel bintang 5 tapi harganya harga melati ya kan, nggak mungkin lah ya kan kayak gitu. Kalau dari Om Abi ada nggak yang beda? Oke. Boleh seperti Om Mike, directly aja, pokoknya intinya yang penting lu pilih satu training facility-nya. Atau juga boleh skala prioritas. Gini, orang diving itu bukan apa ya, kebanyakan pasti nanya temen yang lain atau ada circle-nya dia yang sudah diving, betul. gitu kan. Dan biasa udah ngasih rekomendasi Nah, gitu ya. biasanya ada rekomendasi karena promosi word of mouth itu kan keluar. Kebanyakan yang terjadi ya seperti itu gitu. Iya. Kalau misalnya dia let's say circle-nya di luar daerah gitu, tapi dianya sendiri tinggal di Jakarta gitu, terus mau belajar diving. Ya saat ini kan pasti dia search, cari informasi internet gitu kan. Coba cari. Nah, itu udah tergantung bagaimana setiap usaha itu untuk bisa gampang, mudah dicari, mudah dikenal gitu. Nah, dari begitu dia udah dapat pilihan, gitu. Nah, udah dapat pilihan, nih orang masih benar totally blank ya, belum tahu apa-apa. Yang dianjurkan adalah hubungi dive centernya, terus minta ngobrol sama instrukturnya. Ngedit. Gede. Instruktur harus bisa, bukan instruktur bisa, dia silakan tanya gitu, apa yang dia mau tanyakan. Harga, mekanisme, metode. Terus gimana sih belajar diving itu apa. seperti apa dan segala macam detail gitu. Nah, Iya. nanti dia tinggal memutuskan berdasarkan jawaban dari instruktur. Nah, kalau misalnya model jawabannya cuman sekedar ya gampang, itu juga ada tuh di internet. Udah ikutin aja. Dia udah bisa mikir dibanding ketemu instruktur yang jelasin, oke, nanti kita mulai belajar tuh seperti ini, yang Anda akan pelajari itu seperti ini, tahapannya seperti ini gitu ya. Kemudian nanti dijelaskan bahwa kadang-kadang ada yang bilang, oh jadi saya bisa selesai berapa lama nih gitu. Nanti mungkin yang benar dia akan jelasin, oh belajar diving itu bukan time based tapi performance based gitu. Kalau Anda bisa nyelesain semuanya cepat ya kita bisa cepat, tapi kalau nggak bisa ya kita akan repeat lagi sampai Anda bisa menguasai. Jadi nanti pada saat dia memutuskan ya berdasarkan respon dari dive pro-nya gitu yang dia bicara gitu. Jadi kalau bisa pas nelfon dive center jangan hanya berhenti di Harga. bukan di harga, tapi jangan hanya berhenti ngobrol dengan orang front desk. Gitu. Oke. Boleh nggak saya ngobrol sama instrukturnya? Iya. Walaupun mungkin end up bukan dengan instruktur yang itu gitu ya, tapi dengan dapat instruktur yang mau menjelaskan, mau mengedukasi gitu. Nah itu akan memberikan kejelasan gitu, dan akan tentunya membuat orang tuh lebih mudah untuk memberikan keputusan. Gitu. Oke. Ya sih, karena memang diving itu kan jatuhnya industrinya masuknya industri pariwisata ya. Iya itu Pariwisata satu. itu juga ada hospitality di situ ya. Nah, memang ini sih yang memang perlu banyak juga diperhatikan oleh teman-teman dive pro, karena ini saya sendiri sih memang pernah beberapa kali ketemu diver gitu ya, khususnya orang yang belajar, yang paling sering ya belajar di saya gitu, terus akhirnya kan banyak cerita tuh. Kenapa tiba-tiba kesini? Oh iya nih karena gini. Ya jadi ada aja lah dia nanya ke dive center. Ya biasanya actually by phone gitu kan, searching terus telepon. Jawabannya kurang memuaskan. Jadi dia sini gak yakin, dia cari gitu. Ya jadi buat teman-teman instruktur nih ya yang memang fokus di diving, kalau misalnya ketemu potential customer atau calon konsumen, calon murid gitu ya yang nanya tentang diving, tentang course, ya jawab dengan proper dan profesional lah gitu. Jadi, Detail. Dan sabar, jadi jangan pikir wah anjing itu orang nanya mulu lagi, nanya doang apa bawel banget gini nih.
kalau misalnya kalian punya pikirannya sampai ke situ, kalau menurut saya sih kalian belum profesional. Gitu. Kalau nggak siap ketemu sama customer yang bawel. Loh itu hak mereka loh untuk mencoba mengobservasi ya kan, mencari informasi Ya. untuk memutuskan. Kenapa? Karena ini nggak barang gratis. Mereka akan mengeluarkan biaya, mereka akan menyiapkan waktu dan juga akan bahasanya ya. Kalau kasar kalau gue bilang mereka akan menitipkan nyawanya ke lu ketika belajar kan gitu ya kan. Ya wajar dong kalau mereka butuh kepastian bahwa ini safe, ini bakal comfort, gue yakin bahwa gue ada ditangani oleh orang yang benar kan gitu gitulah ya. Betul. Gitu. Jadi ya ini tidak ada jawaban yang benar-benar fix gitu ya. Tapi ini sudut pandang gitu bahwa ketika kalian mau memutuskan atau sedang mau mengambil sertifikasi diving, collect informasi, cari informasi yang sebanyak-banyaknya gitu. Dan bicara dengan pro, ya pro-nya langsung itu penting tuh bicara Ya. dengan pro, karena keterangan dari professional diver, ya, instruktur dan master ke atas lah ya Ya. ini, sama customer service yang sudah di training beda. Ya, betul. Di training dia oke, jawabannya berdasarkan pengalaman dia tiap hari bisa jawab yang ini. Cuman ada beberapa detail yang karena mereka bukan pro ya nggak bisa jawab. Gitu. Ya. Dan jawabnya sekenanya aja. Nah ini juga yang dev center yang punya staff yang bisa atau memungkinkan berhubungan langsung berkomunikasi dengan konsumen. Bila dia bukan pro-nya, ya bekali juga lah segala macam informasi tentang training dev center atau produk yang dijual. Karena masih banyak, kita nggak ngomong cuma training aja ya. Masih banyak beberapa orang yang kalau nelfon ke dev center, yang terima teleponnya atau staff yang in charge ya saat itu nggak bisa menjawab beberapa pertanyaan. Ya. Nah, berarti kan yang pemilik dev centernya tidak sampai detail tuh mikirin itu, ya kan? Kurang mempersiapkan Gitu. Nanya alat, barang kok ini ada nggak, ada, harga berapa sekian, kalau barang ini ada nggak, begitu nanya kalau training. Setahu saya sih kayaknya kalau advance biasanya 2 hari selesai mbak gini-gini lah. Berarti kan informasi kurang ya. Tapi dia harus bisa menjawab. Artinya orang yang terima telepon untuk melayani konsumen, dia harus bisa menjawab semua produknya. Mau itu retailnya, di barangnya, trainingnya maupun trip gitu. Seperti itulah. Jadi collect informasi sebanyak-banyaknya. Nah, kalau yang dari teman seperti yang Om Abi bilang itu biasanya terjadi begitu aja, mau sebusuk-busuknya itu instruktur gitu ya, tetap aja banyak. Kenapa? Karena itu biasa dari teman ke teman ya kan. Ya kita tahu lah, ada yang kita tahu nih instruktur atau dosen ini ya lumayan ngaco gitu ya, tapi kok nggak pernah berhenti tuh murid-muridnya kan. Nah itu berarti itu pasti dari lingkungan sendiri gitu ya, dari teman-temannya sendiri dan segala macam lah gitu. Oke, itu jawabannya. Collect informasi sebesar banyak-banyaknya. Tapi kalau kita ngelihat ini lebih ke training facility-nya yang perlu kalian pikirkan. Gitu. Layak nggak sih gue belajar di sini? Ya kan gitu. Pertanyaan ketiga. Teman saya diver. Nah sebenarnya pertanyaan ini tuh kalau kita mau ngelihat memang ada peristiwa juga sih yang lalu gitu. Yang di Biak ya. Teman saya diver, dia sering ngajar teman kantornya nyelam tapi tidak punya sertifikat. Bolehkah? Dan dasarnya apa? Udah. Kebaca nggak sih? Kebetulan kebayang pertanyaannya? Enggak. Nggak ya? Oke, kalau gue bikin enak ya pertanyaannya ya menurut bahasanya. Jadi teman-teman saya ada yang diver dan dia sering ngajak teman kantornya nyelam. Tapi teman kantornya itu nggak bersertifikasi. Jadi ya didampingin aja. Tapi Dianya certified divers, dia ngajak non certified divers. iya, teman kantornya ada sering. Tapi kalau menurut saya sih ini yang satu divernya belum pro. Ya, udah pasti. Yang kedua ini kayaknya deket gitu, temennya dekat sama si diver ini. Dan
karena ada bahasanya sering ngajak teman kantornya nyelam. Nah, berarti kan emang sahabat nih di lingkungan non airnya ya, non divingnya dia. Kan berarti kan, tapi kan bisa ngajak teman-temannya nyelam. Iya. Banyak tuh yang diajak tuh. Betul. Tapi tidak punya sertifikat, teman yang kantornya nggak. Nah, boleh dan bolehkah dan dasarnya apa? Nggak boleh. Jadi artinya kalau boleh dasarnya apa, nggak boleh dasarnya apa, kan gitu ya. Nah, itu jawabannya tadi. Tapi nggak tahu, belum tahu. Hah? Kan kita belum tahu dia pro atau enggak. Kalau ngelihat kalimatnya sih memang kalau pro dia nggak mungkin tanya sih. Mungkin nih ya diver, dia bilang diver, sertifikasi gitu apa certified diver. Ya berarti kan bukan non pro. Non pro. Kalau pro mau boleh. Kalau pro ya boleh. Kalau pro gitu boleh. Tapi kan gini, kalau professional diver ada batasannya juga gitu. Oh iya betul. Jadi jangan mentang-mentang kita pro diver kemudian yang kita ajak itu temen, Iya. standar itu lupa karena ini kan temen, nggak Iya. ada standar itu nggak diterapkan di temen gitu, nggak Iya. boleh gitu kan. Ah. Nah, jadi tetap standar mesti ada gitu ya. Pokoknya bagaimanapun kalau kita dealing sama non diver, non certified diver, treatmentnya itu seperti kayak kita bawa orang, kalau kita pro diver ya, kita kayak bawa Discover Scuba Diving, harus menerapkan standarnya sesuai dengan itu gitu ya, dengan Discover Scuba Diving itu treatmentnya. Kalau misalnya yang sering terjadi, yang banyak terjadi, dulu jadi juga sama gua dulu di awal dulu gitu. Gua diver certified, gua ajak temen gua yang non certified, Iya. terus untung orangnya masih hidup. Iya. Kalau enggak lu Tapi jalan miring dikit. Orang mau hidup tapi jalan miring dikit. Masih hidup tapi udah nyekat kakinya. Jadi nah itu yang memang sekarang kayaknya sudah mulai terlihat trennya jalan lagi gitu. Bahwa Iya. nggak apa nanti sama gua aja gitu kan divingnya. Nah itu jelas nggak boleh. Iya. Ada alasan kenapa dia harus punya sertifikat dulu gitu baru boleh nyelam kan. Iya. Tadi kan di pertanyaan pertama kan sebetulnya kalau sama certified divers mereka udah tahu bagaimana merencanakan penyelaman. Nah ini nggak tahu lah, trainingnya kan nggak ada. Iya. Kemudian kalau non profesional bawa, non profesional juga nggak terlatih gitu ya. Iya. Mesti ngajar itu seperti apa, bawa orang yang belum certified seperti Iya, apa, betul. batasan kedalaman dan sebagainya mereka nggak tahu kan. Iya. Iya benar juga sih. Tapi juga tadi dari Om Abi bilang nih, biarpun even dia seorang dive pro pun tetap ada batasan. Ya. Jadi misalnya, wah gue diajakin diving di rack 30 meter tuh. Tapi ternyata teman gue udah instruktur kok, dia bukan certified. Artinya kan seperti GSD kan, non certified di bawah 30 meter aman sampai atas apa? Karena memang dipandu banget lah. Tapi kan berarti artinya even dive pro pun kalau batasnya dilanggar ya salah juga, iya, nggak salah. juga kan Salah. gitu. Jadi dive pro aja punya batasan, gitu ya, punya batasan kedalamannya juga dan programnya apa, objektif dive-nya apa kan gitu. Ya kayak misalnya instruktur, biarpun levelnya misalnya course director gitu ya. Siapa sih yang mempertanyakan skillnya atau kemampuan pengalaman seorang course director? Nggak ada, semua akan berpikir ini orang udah dewanya di diving. Tenang aja, sama course director kok. Open water kita bawa ke 30 meter. Itu kan nggak bisa dijadikan apa ya? Dijadikan tameng bahwa gue course director kok, tenang aja. Gue tahu ilmunya semua. Yang penting lu aman. Nah, kan nggak bisa juga gitu. Nggak boleh. Gitu. Ada batasannya. Tetap ada batasan. Apalagi yang bukan dive pro. Kayak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat memang hal-hal kayak gini masih terjadi kalau dari gue ya di dua hal. Satu, itu masih banyak di daerah. Artinya di tempat yang industri divingnya belum tinggi. Kalau tinggi berarti kan udah banyak dive center, udah banyak dive pro. Wah, di situ pasti sosial kontrolnya segala macam pasti ada. Ini pasti di daerah yang industri divingnya itu belum tinggi kompetisinya, gitu ya, belum rame gitu. Terus yang kedua yang masih terjadi sebenarnya itu adalah lingkungan kampus. Kita masih ada klub kampus, ya kan,
masih ada beberapa klub kampus, terutama klub-klub di kampus yang jurusannya memang ada hubungan dengan air, kayak misalnya mungkin perikanan mungkin, ya kan, atau pariwisata, lalu marine biology gitu kan. Nah itu kan kalau kita ngeliat tuh ya sesama teman latihan di kolam, ya klub gitu kan, klub, tapi nggak ada devpronya gitu. Nah itu menyingkapi gimana ya? Harus ada sosialisasi sih sebetulnya. Mereka tahu loh sebenarnya, Hah? mereka tahu. Menjago-jagoan aja gitu ya, Ini sudah jadi jago-jagoan tradisi, aja. ya kan, sudah jadi budaya gitu ya. Di misalnya di UKM Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam yang ada di bisnis selamnya, terus di klub-klub selam, karena tidak setiap saat instrukturnya itu nemenin Ya, betul, kegiatan betul, rutin latihan. Ya, Kayak betul, gitu. betul, ada juga. Ya kan? Ya zaman di Senayan juga, apa zaman Senayan masih ada ya? Oh iya. Oh itu banyak. Oh, Ya dulu kan? gua Apa juga gitu Jaya, dulu. Trisakti. Gue malah nyebutin ya. Ya nggak apa-apa lah. Ya apa, klubnya kan tuh ada memang. Iya memang ada klubnya. Itu banyak gitu. Dan terkadang kan mereka latihan ya senior junior bahasanya ya. Iya. Bukan dive pro dan non diver atau diver. Kadang-kadang junior semua. Iya, junior semua ya, junior ke junior gitu. Nah, ya itu menurut kita sih dua itu. Kalau ada sih yang ketiga, instansi TNI Polri, tapi karena instansinya seperti itu ya kan, ya gue nggak lihat dah gitu, gue nggak mau lihat TNI Polri, terserah nyawa mereka udah punya negara kan gitu ya. Tapi yang di sipil ini nih, nah itu yang paling ini sih, paling sering atau masih mungkin banyak. kali dari apa ya? Asosiasi kali ya? Enggak juga ya. Pro drivernya atau ya memang mesti Idealnya diedukasi sih. idealnya gini kan, kalau orang mendirikan dive klub selam harus ada aturan kan. Sebetulnya kan kalau dulu organisasi pasti ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu Iya. kan. Berarti kan anggaran rumah tangga ini ya sebenarnya bisa dibilang ada aturannya lah gitu. Seharusnya sih kalau bikin klub gitu, udah harus ada aturannya. Buat yang mendirikan pertama kali itu harus bikin aturan gitu, bahwa klub ini didirikan tujuannya untuk apa. Kalau emang tujuan salah satunya adalah bicara keselamatan, ya, safety, training segala macam, ya ikut aturan lah gitu. Kalau enggak ya omong kosong. gitu Iya. kan. Ya, mendingan gak usah latihan gitu, Iya. daripada melanggar aturan sendiri. Intinya kan begitu. Jangan bilang wah berarti kita nggak latihan dong. Ya iyalah, itu nyawa kok. Ya nggak usah Iya, gitu loh. betul. Nah, As simple as that gitu menurut gua gitu loh, iya. simple gitu. Bener sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau kayak Om bilang, ya harus ada edukasi sih gitu ya. Misalnya sebenarnya ya kalau dibilang edukasi, sebenarnya diver ya udah tahu loh itu masalah kan gitu. Ini kan sesuatu yang mereka tahu salah, tapi mereka tetap jalankan dengan dalih Double standard itu sih so far sebenarnya. aman. Ya iya. Gitu ya. Enggak apa, kalau kita biasanya aman kok. Iya. Ya pas lagi aman aja. Nah itu pas lagi aman aja. Sama Bagus aja. masih hidup loh sekarang. Iya, gitu. Ini tuh seperti ini loh. Kalau gue melihatnya seperti lu naik motor nggak pakai helm. Sering nggak kita nanya sama teman, terus jawabannya itu bukan karena safety-nya, tapi kayaknya nggak ada polisi, kan gitu ya. Betul. Lalu pakai helm karena takut polisi, nggak pakai helm karena lu tahu nggak ada polisi. Jadi itu kan sebenarnya fungsi helm kan dibuat bukan untuk menghindari tilang polisi kan, tapi kan pikirannya ke sana. Keselamatan, ya oke. Iya kan? Banyak kok gini kayak misalnya, "Sat, lu nggak pakai helm tuh?" "Nggak, di komplek aja kok." Nah, ya kan? Nggak jauh kok. Ini bukan masalah aman kok, aman, gue pasti selamat, nggak ada yang jawab gitu ya. Kayak gitu, ya deket kok, di komplek doang kok, nggak ada polisi kok, kayak gitu. Nah ini mirip nih kayak gini nih, ya kan? Kalau gua dulu alasannya karena gua rambut gua gondrong. Gondrong. Jadi yang penting modal kacamata hitam, Ah. naik motor. Oh biar kan ini. Terus itu nyangkut. Ketemu lagi yang nyalip orangnya gondrong juga, nyangkut, betul rambut ya. Nah itu kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau diver itu sih sebenarnya diver sendiri tahu gitu. Jadi kalau dibilang edukasi, sebenarnya kalau menurut gue ya edukasinya lebih ke arah konsumen, bukan ke divernya sebenarnya. Karena diver dari open water aja dia udah tahu mana yang boleh, mana yang tidak kan gitu. Seperti itulah kira-kira. Di klubnya
kalau misalnya di klub-klub kayak tadi tuh ya harus dari seniornya mesti tahu diri juga sih. Maksudnya si rules-nya mesti dijalanin yang benar gitu. Iya. Dan mereka harus punya target gitu. Jadi begitu bikin klub, di klub itu harus paling nggak ada dive pro-nya. Iya. Gitu. Dan harus ada regenerasi terus kan. Seharusnya begitu. Gitu. Iya. Jadi Tapi nggak bisa dijadiin alasan gitu. Jadi ya emang mesti disiapin, mesti ada dive pro, second layer-nya ada siapa gitu kan. Iya sih. Nah, Ya ini- kalau ini mau konsisten mesti konsisten gitu kan. Kalau enggak kita bikin klub bola aja. Nah, catur aja gampang. Nggak usah ngapain. bener sih, daripada lu beli satu set alat bisa ditukar berapa bola itu, ya kan? Daripada diving mendingan lu main bola, bikin klub bola ya kan, lebih murah. Ya. Bisa rame-rame Klub. lagi. Oke. Pertanyaan 4. Apa? Nomor 4. Saya Nomor 4. baru ingin belajar diving, tapi karena belum dari sebelum pandemi pengen belajar diving sebelum pandemi, akhirnya ditunda karena ada pandemi gitu ya. Apakah saat ini, nah ini gue kasih tanda, ini tanggal 23 Juli pertanyaannya masuk. Apakah saat ini sudah aman beraktivitas diving? Ini benar-benar non-diver banget nih pertanyaannya. Jadi mungkin ada non-diver yang melihat YouTube kita gitu ya. Nah ini kalau bahasa jadi gini, ini orang mau belajar diving tapi ketika mau jalan keburu pandemi. Nah udah ketunda dong ya kan, lama. Nah ini mungkin orang ini yang tidak punya lingkungan diving untuk bertanya nih, nanya ke kita, saat ini sudah amankah untuk beraktivitas diving? Gitu. Aman. Tapi Aman. kalau sesuai prosedur. Iya. Kalau prosedur. Sebetulnya kan setiap tapi gini, kalau menurut gua nih pertanyaan dia tuh bukan ke arah aman dalam konteks diving ya, tapi dalam konteks pandemi, karena dia nyebut pandemi kan. Yeah. Mungkin buat mereka dia ini tunggu aktivitas A, B, C mungkin masih kurang aman. Apakah diving aman nggak sih? Ya karena kan ya nggak tahu, mungkin karena dia lihat di YouTube tuh dekatnya antara orang ya kan, body system atau whatever lah, terus ada regulator yang masuk ke mulut dan bla 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 gitu. semestinya setiap agensi atau agensi dulu deh karena agensi itu dia sudah mempersiapkan pada saat pandemi. Ya. Dia udah mempersiapkan. Udah disiapkan nih. Jadi pada saat pandemi aja sebetulnya sudah tetap bisa berjalan tuh kursus-kursus ini kan bisa berjalan dengan adanya standar new protokolnya yang barunya nih gitu ya. Itu udah ada nih. Nah, dive operator yang di bawah si agensi ini wajib menjalankan. Nah, ini agensi dulu nih ya. Selesai agensi kementerian kita nih, Kementerian Pariwisata, dia menerapkan juga nih spesial untuk wisata selam. Ada peraturannya juga nih, CHSE-nya ada lagi nih. Oh iya. Nah, gitu kan ya. Clean, health, environment, safety environment. safety, environment. Nah, itu ada bagiannya lagi nih. Ya. Kalau tadi agensinya ada kan ya udah lengkap nih ya. Nah, si dari pemerintah nih melalui Kementerian Pariwisata nyiapkan lagi nih semua fasilitasnya. Gitu ya. Dia juga si dive operator harus melakukan kegiatannya seperti ini, ada protokolnya lah ya gitu. Tempat wisata selamnya ada yang begini nih. Gitu. Jadi sudah ada sekarang prosedur baru gitu untuknya. Dan kita juga udah aktivitas diving dari kemarin ya. Kayaknya itu ada makanan mau datang ya. Iya. Hah? Boleh sini masuk. Mau lapar nih soalnya. Mau dong. Bentar ada cemilan Ambil datang. aja, ambil dulu. Ambil dulu satu. Itu ada apa? Habis loh ini. Dibagi. Bagi. Ada Kamu dua aja nggak boleh. Kalau bisa kita kan Ada rasa. ada rasa. Nah itu kenapa ditukar itu? Hah?
Ini apa nih? Oh coklat. Oh yang itu kan yang lain tuh kali. Lemper apa? Serabi. Serabi ini favoritnya Om Abi ini. Sesuai dengan Ser Abi. Ya. Serabi. 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 Karena dia Nih, dulu coklat nih ya, gue sikat dulu coklatnya. Kenapa sih setiap kayak begini selalu gue yang nggak bisa ya karena gue nanya. Tadi memang ya tadi ya gara-gara makanan nih. Nah, Kamu tadi udah ya? ada prosedurnya. Ada prosedur ya? Udah langsung selesai nih gara-gara makanan lanjut. Udah ada prosedurnya dari setiap agensi mestinya ada. Iya. Betul. Ya, dari setiap agensi ada. Ya. Kalau gue ya dari Pedi nih ya, dari Pedi jauh pada saat lagi pandeminya banget malah ya. 2020 ya? 2020. Dari pandeminya banget kita udah di announce banget tuh, maksudnya ada webinar, wah udah banyak deh webinar deh yang apa yang mesti dilakukan pada saat pandemi. Sekarang udah mau turun nih pandemi ini, apalagi yang mesti dilakukan nih untuk menerima tamu, nah gitu. Ya. Terus dia keluar nih peraturan-peraturannya spesial untuk di kelas, di kolam, di semuanya ada nih, deh sampai ke trip. Ya. Di situ baru keluar nih apa namanya dari CSE. Kemenparekraf CSE. Nah melengkapi lagi nih. Ya. Jadi semestinya wah aman, enak ya. Betul. Makan terus makan ya. Kalau kita makan semua, siapa yang ngomong ya? Oke. Jadi gini, sambil mereka ngunyah dulu ya. Jadi buat pertanyaan ini rekan-rekan. Jadi pertama dari zaman tahun pertama, berarti di 2020 gue ya udah gue pegang aja biar nah ini menghilangkan sugesti aja ya kan. Jadi sejak 2020 itu agensi selam itu satu persatu mempersiapkan prosedur-prosedural dalam menghadapi COVID untuk di diving gitu ya. Aturan-aturan yang harus diterapkan di kelas, di kolamnya, tentang peralatannya, dan di lautnya seperti apa. Bahkan ada skill yang di-ijaz ya. Ada skill yang di-ijaz. Ada agensi yang menghilangkan 1-2 skillnya, ada yang mengadjust. Mengadjust itu artinya skillnya terpada cuman diubah metodenya gitu. Tidak dihilangkan tapi disesuaikan keadaannya. Ya, yang tadinya boleh sekarang nggak boleh lewat apa mulut gitu kan. Nggak boleh. Oke, nggak boleh oral. Oke. Gue kenapa enggak orang gitu. Aduh ya Allah. Ini gara-gara serabi. Maaf ya. Oke. Terus yang kedua, pemerintah juga mengeluarkan standar lagi yaitu CHSE, dan kebetulan ini 2 orang ini auditor CHSE-nya. Jadi fasilitas diving untuk mendapatkan sertifikat CHSE kan ada syarat-syarat itu. Nah mereka nih yang datang, mereka datang udah memenuhi syarat belum kriteria. Anda punya ini nggak disinfektan? Oh iya si auditor bener ya? Ya, Auditor. si dive operator ini di apa namanya di audit. Di-audit. Ada semua dive operator di audit nih. Sudah lulus, memenuhi kriteria, syarat itu dong, apa kriteria yang sesuai dengan ketentuan pemerintah yang baru nih, baru boleh jalan. Gitu. Oke. Baru beroperasi lah maksudnya. Ya, dan akan ada labelnya ya. Ada Ada sertifikasinya. stikernya, ada barcode juga nggak sih yang Ada barcode juga ya, gitu. Nah itu jadi jawabannya adalah apalagi saat ini ya, dari 2021 tahun lalu itu sudah mulai bergerak lagi kalau diving gitu. Tapi ya memang kendala-kendalanya itu sebenarnya lebih ke arah akses, syarat perjalanan dan segala macam itu yang lebih menghambat dibandingkan dengan COVID-nya itu sendiri. Kenapa? Karena kami juga tidak mau sembarangan. Dive center, instruktur juga sama-sama dengan konsumen, sama-sama nggak pengen kena COVID gitu ya. Jadi benar-benar diikuti aturannya, disinfektan, peralatan dan segala macamnya gitu. Jadi andai kan masih jalan yang tertatih-tatih, industri selam itu lebih karena ke syarat akses kebijakan pemerintah, buka tutup dan segala macam gitu ya. PPKM, PSBB, PSBB. PSBB pertamanya, habis itu PPKM. PSBB itu pelajaran Pembatasan, PPSB
PSBB kalau misalnya pelajaran mah. Iya, PSBB. Iya. Itulah pokoknya ya. Banyakan ini apa singkatan kita produk-produk barunya gitu. Oke, jadi udah aman kok. Kalau mau mulai sekarang, tapi ya sebagai tambahannya pilihlah fasilitas diving yang memang sudah tersertifikasi CASE tadi. Nah, itu tuh. Itu Untuk penting, lebih, itu penting. untuk lebih memastikan gitu ya. Seperti itulah. Gitu, dan sampai hari ini juga protokol memang tetap diterapkan walaupun berbeda dari 2020, 21 dan 22 itu sudah mulai, ya kita juga tahu ya di luar sana kan juga pandemi udah mulai menurun gitu ya, tapi kita nggak boleh lengah. Itu pertanyaan nomor 4 ya. Jadi udah aman kok, udah aman gitu. Boleh diving. Boleh diving. Semua udah buka. Iya, dan 1-2 bulan terakhir ini tuh memang kolam yang umum ya. Kolam yang umum itu tiap weekend ramai terus. Gitu, bahkan Pulau Seribu aja weekend kemarinnya lagi itu full. Udah banget. Artinya semua udah berjalan normal gitu. Tetap dengan menggunakan apa namanya protokol yang Protokol ya. Dan gue mau sedikit tambahan nih. Berterkait dengan hal-hal ini, prosedural baru seperti ini normalnya, protokolnya, prosedurnya dan segala macam. Ini bisa juga gue bilang harga itu akhirnya harus menyesuaikan. Jadi kalau misalnya kalian diving nyari tempat yang murah, kalian gak usah mikirin masalah aman tidaknya, gitu. Gak usah mikirin kenapa? Karena budget pasti akan lebih, gitu. Budget pasti akan lebih karena apa? Dive center butuh investasi lagi dalam konteks misalnya disinfektan lah, ya kan. Terus pasti di tempat latihannya disiapkan hand sanitizer dan itu adalah biaya, bukan bantuan pemerintah. Dive center dikasih disinfektan apa semua enggak, ya kan. Masker itu ada biaya tambah-tambahannya. Yang tadinya resort bisa 1 dimasukin 3 sekarang cuma 2, berarti kan sharing cost-nya lebih ini. Jadi kalau kalian cari yang murah, iya loh, satu aja gue dari angkat sampai dingin loh ini kan. Gue tuh biar gue selesai kan dulu deh, biar gue nggak bisa deh kan, gue kejar-kejar sama ini serabi. Jadi jangan cari yang murah karena semakin murah semakin ini pribadi gue aja sih, semakin murah itu semakin banyak yang dikorbankan. Dari si safety itu banyak hal ya, protokol kesehatan, masalah di operational diving dan segala macam, kira-kira gitu. Ya, yang kelima. Yang lo jawab sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri. Itu udah kenyang nih, duluan aja cabut ya. Nah ini juga banyak. Bila sebagai penikmat saja, sebaiknya saya sampai jenjang apa? Mungkin kalimat mudahnya ini kali. Kalau sebagai fun diver, recreational diver aja, tidak artinya mungkin dia tidak niat sampai ke profesional gitu ya. Sebaiknya saya sampai jenjang apa? Mungkin sampai level apa saya sudah disarankan gitu. Apakah open waternya cukup? Apakah sampai advance cukup? Sampai rescue cukup? Atau di level apa plus specialty apa? Nah itu menurut kalian ini pasti untuk yang ini pandangan orang beda-beda ya, tergantung instrukturnya gitu atau cara pandang instrukturnya, tapi beda-beda. Nah, level yang sampai paling nyamannya ya. Ya, untuk bekal saya pengen jadi seorang fun diver yang nyaman gitu ya. Instruktur. Wah, ya, instruktur lah. Jualan banget tuh. Jualan banget. Om Abi dulu yang jawab karena makan dulu banyak tadi ya. Jawab dulu. Nah, makan banyak. Ya. Tolong di backup dulu ya, saya makan dulu. Oke. Levelnya sampai mana gitu untuk nyaman? Kenyamanan seseorang berada dalam air itu sebetulnya bukan hanya ditentukan oleh Level training, ya, tapi lebih ke berapa sering dia diving. Ya. Di awal yes, ya. Training awal itu sebetulnya adalah kuncinya nih untuk bisa ngelihat orang ini bakal jadi diver beneran apa diver dodol. ya. Nah, seberapa apa nggak ada diver yang jelek, yang ada instrukturnya yang kacau. Jadi kalau dapet instruktur yang nggak oke,
dia akan ngajarnya juga sembarangan gitu. Nah, dia akan create seorang diver yang ya pas-pasan aja. Nah, tapi kalau misalnya ngajarnya benar gitu, minimum sesuai dengan standar, sudah ada minimum standarnya lah gitu, instrukturnya akan muncul. Ya, nggak apa pindahin aja dulu. Ini ada plastik. Habis nih. Oke. Nah sekarang untuk bisa bikin orang itu nyaman apa enggak setelah dia dapat basic training, certified, dia mesti diving dulu. Kenyamanan itu bisa didapat dengan seberapa sering dia diving. Ya. Nah, tapi divingnya ini juga ada beda loh. Kalau dia pergi diving dengan dive pro yang bener ya kita bicara. Dive pro itu akan ngasih tahu, tadi gue lihat kaki lu tuh masih terlalu negatif. Coba deh tambah lagi misalnya udara dalam BCD-nya. Gitu. Masih terlalu banyak gerak apa sekali, buoyancy-nya masih begini. Jadi ada review terus yang dikasih tahu untuk orang itu sampai ngerasa oh ternyata tuh begini gitu ya. Tapi kalau dia hanya sekedar diving pergi sama teman-temannya dan semua adalah monkey divers ya semua akan climbing like a monkey gitu underwater gitu kan. Nah, ya it depends gitu, choicesnya ada di dia gitu kan sebetulnya nanti. Jadi ya belajar yang benar gitu, dapetin instruktur yang benar, kemudian stay dengan community yang benar gitu. Supaya bisa ditentukan. Ya, tapi saya tetap melihat bahwa kenyamanan itu tentukan dengan seberapa sering dia nyelam, berapa kali dia nyelam ke dalam di air gitu ya, ikut trip dan sebagainya. Itu pelan-pelan akan build level of comfortnya dia. Training, nah training ini dilakukan untuk menambah knowledge. Ya, pengetahuan dia. Kalau dia ngerasa bahwa saya masih belum tahu nih seperti apa. Contoh, orang ambil open water course. Sekarang open water ke advance gitu. Nah, gue tanya nih sama lu. Menurut lu, Man, sebaiknya orang selesai open water itu diving dulu baru ambil advance atau dia langsung ambil ke advance? Diving dulu. Biarkan dia menikmati dulu hasil trainingnya dia. Oke. Gitu kan. Sampai benar-benar bagus, udah nyaman, ya baru masuk ke advance. Karena kadang-kadang orang waktu advance itu dipaksakan. Artinya buoyancy juga belum bagus, ya yang penting nyobain. Oh yang penting lu udah pernah net dive, udah pernah main dalam, oke, advance. Jadi itu pemikiran gue ya. Jadi sarankan diving dulu. Dalam konteks bisnisnya, supaya konsumen gue ini, gue bisa jualan training, trip, training lagi. Dibanding gue jual training lagi. Nah gitu. Jadi itu considernya dua itulah. Gitu. Nah Mike, menurut lu gimana? Langsung. Kenapa langsung? Karena dia punya paket combo yang murah ya. Promosi. Ada harganya ada di komen. Kalau ngambil Ada di paket combo. caption di trainingnya si Asian Open Waternya pada saat di trainingnya, kalau misalnya trainingnya bener semua segala macamnya, pastinya keluarnya dengan hasilnya yang bagus juga. Udah buoyancy udah bagus, udah nyaman gitu ya. Kalau dia belum nyaman, ya nggak dibawa ke pulau juga kali, masih nggak dibawa ke laut juga berarti kan gitu ya. Jadi begitu sampai laut kan udah nyaman nih. Nah, gimana caranya atau nggak gimana disarankannya si pro diver ini ada kegiatan lain selain yang dia udah kerjain. Nah, bisa deep dive gitu ya, karena kan dia ada batasannya tuh kalau si open water atau Jadi lebih ke new experience, new dimension. Jadi langsung dikenalkan. Habis itu baru jalan-jalan. Gitu. Jadi pada saat dia jalan-jalan, dia udah bisa semua nih. Suruh net dive, oke, bisa. Deep dive, oke, siap. Itu. Siap. Oke. Nah, sekarang nggak ada yang salah sebetulnya. Dua-duanya nggak ada problem gitu. Orang dengan selesai open water, kalau itu balik lagi ya training yang betul, begitu dia selesai open water, dia kan memang disiapkan untuk bisa diving secara independen, nyaman gitu ya. Nah kalau dia masuk ke advance, yang tadi Mike bilang,
dia langsung diperkenalkan nih dengan experience deep, Iya. break atau yang lain night atau apalah segala macam, sehingga begitu dia selesai advance, dia mau trip udah nggak ada limitations karena kita tahu bahwa beberapa lokasi masih berpegang sekali ya. Oke, dia jual paket nih di resort A gitu, sekian dive per hari. Gitu. Tapi begitu dia bilang, oke ya kita mau bikin night dive gitu. Night dive hanya boleh untuk orang yang sudah memiliki advance dengan night dive experience atau night dive specialty misalnya. Gitu. Selain itu nggak boleh. Gitu. Misalnya seperti itu. Iya. Atau resort membatasi kedalaman. Buat yang open water kita nggak akan turun lebih dalam dari 18 meter. Iya. Gitu. Misalnya seperti itu. Jadi course open water memang mengajarkan orang dari non diver untuk bisa jadi diver, untuk bisa diving aman, nyaman, independen. Advance itu membuka jendelanya lebih luas buat dia dapat experience. Gitu. Tapi mau lewat diving dulu baru ambil advance juga nggak ada masalah sebetulnya. Tergantung waktunya dia punya apa enggak, apa budgetnya. Iya. Gitu kan. Nah, jadi both nggak ada masalah. Nah, tapi memang semakin sering dia nyelam, kemudian setiap kali penyelamannya itu dibantu gitu ya, di review, dikasih tahu, dia akan tahu nih kesalahan dia di mana, mana yang dia harus perbaiki. Nah, nanti dari situ ya dia gini, semakin nyaman orang berada dalam air, semakin mengerti dia untuk aktivitas divingnya itu seperti apa. Dia nanti bisa decide gitu. Saya mau berhentinya di mana sebetulnya. Kalau kita masih bicara non professional rating ya. Gitu. Tapi ada satu poin yang sebetulnya nih kalau dulu gitu. Untuk orang yang senang traveling, senang jalan, sebaiknya level di mana kalau emang dia mau berhenti sebelum itu? Berhenti di rescue. Karena rescue di diving itu sebetulnya, nah kita mungkin bisa bicara dari agensi yang berbeda-beda gitu ya. Tapi satu poin gitu, rescue di diving, di recreational diving itu kan sebetulnya lebih ke arah prevention problems, prevention accident. Ya, betul. Ya, gimana kita bisa ngelihat potensi accident dan kita mencoba mencegah Iya. sebelum terjadinya accident. Jadi orang yang sering jalan sebaiknya memang mengerti gitu ya. Dia tahu, dia lulus training itu gitu ya. Dia kompeten sebagai seorang rescue diver yang bisa preventing problem sebetulnya. Untuk dirinya sendiri. Buat diri sendiri dan dia bisa notice kalau ada temennya, badinya mau Betul. doing something wrong gitu. Dia bisa juga preventing orang lain. Kalau memang sudah ada kejadian, dia tahu harus melakukan apa. Gitu. Itu lebih pas. Kenapa rescue? Kita tahu bahwa Indonesia ini luas dan the best diving site Indonesia itu bisa dikategorikan dari remote. Ya. Ya. Kita bisa tahu di lokasi ini ada chambernya, nggak ada yang operasiin. Iya. Chamber itu dari awal dipasang, udah dipasang aja gitu kan, selesai. Gitu. Kepentingan project. Atau ada chamber, ada, tapi sebetulnya kalau dilihat mengenai standarnya nggak masuk standar tuh, nggak layak sebenarnya dioperasikan. Banyak yang seperti itu. Jadi dan itu terjadi sebetulnya banyak di daerah remote yang daerah bagus gitu Iya. untuk diving. Jadi gimana? Prevention. Prevention. Balik lagi dari pertanyaan sebelumnya, itu bagian dari dive planning loh. Iya. Gitu loh. Oke. Tapi lu pernah nggak ketemu nih? Ketemu pernah. Lu diajarin nih kan ya? Wah, disarankan nih, mesti begini. Kayak tadi bilang, wah tuh kaki lu mesti turun tuh, coba lu inflate dong kalau macam. Nah, ada lagi nih kalau begitu udah dibilang gitu. Tapi kan gua gini, gitu, gini. Pernah ketemu nggak gitu? Ya pernah sih. Ada aja sih yang kayak begitu ada aja gitu. Ya? Ngeyel gitu ya? Ngeyel itu ada. Itu gimana? Kalau gua nggak bisa, kalau itu yang pasti itu bukan berarti gua pastinya. Oke. Kalau itu beda dong. Kalau buat kita sendiri, apa yang kita sampaikan dia pasti nurut aja kan, nggak akan ngeyel. Itu biasanya diver yang maksudnya orang lain kan gitu ya. Gitu. Ya kalau kita mah nggak bisa ngadepin dia, udah capek, kita cari aja instrukturnya ya kan. Kita begini instrukturnya ya kan. Lu pulit lu gitu. Nah, oke, jadi pertanyaan yang kelima ini jawabannya adalah emang variatif sekali ya. Tapi kalau gue pribadi, kalau tidak masuk ke level industri atau masuk ke level dive pro, gue sepakat sih rescue. Karena kalau udah rescue kita bukan seakan-akan lah.
kita seperti dipersiapkan untuk bekal gitu ya, diving di mana-mana. Jadi side itu kan ada level-levelnya ya. Ada level ini buat beginner yang ini ekstrim tapi bagus, worth it untuk diselamin, tapi harus kencang atau ini dalam, ada obstacle yang harus diperhatikan dan segala macam gitu. Rugi juga sih kalau kita nggak bisa ke titik itu. Udah jauh-jauh terus ya kan. Nah kalau bicara soal tadi apakah kayak open water langsung advance, open water open water langsung advance atau open water trip dulu baru ke advance segala macam. Sebenarnya semuanya tergantung situasi kondisinya sih gitu. Kalau emang bagus ini banget kapabilitasnya bagus ya nggak ada salahnya untuk langsung ambil advance. Tapi kalau misalnya ada pandangan dari instruktur ya untuk mungkin di dive keempat open water baru dia nyetel. Oh dapat seperti ini Bu Esi, itu baru dive keempat. Ya udah dipastikan dulu deh, ikut trip dulu ya minimal 2 dive gitu atau day trip untuk meyakinkan memang yang dive keempat open water kemarin itu bagusnya karena memang bukan karena laki gitu ya, bukan karena beruntung, tapi emang udah ngerti konsepnya gitu. Jadi yang penting keputusan apapun dasarnya harus kuat gitu, nggak cuman yang sekedar open water kayak Evan boleh, kenapa? Ya nggak ada salahnya, nggak gitu juga gitu ya. Tapi ada sudut pandang. Nah itu diskusilah dengan instruktur kalian. Harus. Iya dan instruktur juga pasti juga punya responsibility untuk menyarankan yang terbaik nih pilihannya mana kan gitu ya. Seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang jenjang, ya saya sepakat. Om Mike sepakat gak? Ya kalau non pro ya rescue lah gitu ya. Ya rescue sampai di situ aja jenjangnya. Tapi kalau udah naik ke atas sedikit, ya itu berarti kan sudah ada di level pro. Nah itu beda lagi tuh dimensinya, gitu ya. Oke, sudah panjang lebar, nggak kerasa 5. Udah tinggal 2 serabinya. Tapi nanti gue akan berbagi sama Kyle. Oke deh. Ini masih banyak tuh di belakang masih banyak loh. Banyak ya. Oh masih banyak, berarti ini buat gue nih gitu. Jadi gitu rekan-rekan terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Dan terima kasih sudah dengerin kita ngobrol-ngobrol. Jangan lupa subscribe harus dipandu subscribe like and share. Seperti itu. Nanti kalau tetap ya pertanyaan lain masih banyak, tapi nanti kita akan pilih-pilihin dulu gitu ya mana yang enak. Nanti baru kita masuk ke Q&A episode Q&A yang berikutnya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.